Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini tanggal 2 Februari tahun 2025, hari Minggu. Ya, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official dan YPI News. Saudaraku, kami ingatkan kalau panjenengan membutuhkan baju baru, silakan dilihat di bawah video ini ada sejumlah baju baru yang bisa Anda beli ya. Kita jualan baju daripada jualan nasab atau jual agama. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada kabar terbaru terkait dengan nasib para pendemo yang mendemo Kang Deddy Mulyadi dan jajaran pemerintah Kabupaten Subang. Jadi kalian juga sudah ingat ya, pada tanggal 24 Januari tahun 2025 yang lalu, ada sejumlah orang berdemo di depan kantor DPRD Subang. Dan salah satu di situ ada yang paling vokal, berteriak-teriak meminta agar tambang ilegal galian C yang sudah ditutup oleh pemerintah itu agar dibuka kembali dan dioperasikan. Dan kalian juga pasti masih ingat ada nama Andi Gondrong. Pada akhirnya si Andi Gondrong ini mewek, minta maaf. Ini seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa memang yang namanya melakukan eksploitasi atau eksplorasi sumber daya alam itu harus memiliki izin dan jangan sampai merusak lingkungan. Sekalipun ada izin, kalau memang berpotensi merusak lingkungan, maka izin tersebut bisa ditinjau kembali dan bisa ditarik tentunya. Oleh karena itu, bila mana ada penambangan ilegal itu sudah sewajarnya ditutup dan seharusnya memang demikian. Dan Andi Gondrong dan komplotannya ada sejumlah oknum di sana, ada pengusaha begitu ya, yang mendanai karena dialah yang juga berkepentingan, lalu berdemo menuntut agar tambang ilegal galian C yang sudah ditutup dibuka kembali. Setelah salah satu oknum pengusaha yang sudah dimasukkan Hotel Prudio, sekarang giliran seorang pendemo yang bernama Andi Gondrong ya, itu minta maaf, disomasi oleh tim hukum yang membela Kang Deddy Mulyadi. Tidak usah berlama-lama saudaraku. Oh iya, sebelumnya seperti biasa saya ingat, agar kalian ingat ya, bahwa hidup ini kalau ingin selamat di dunia yang dibutuhkan ilmu. Nah, oleh karena itu Andi Gondrong menurut saya perlu literasi lagi, perlu banyak baca supaya tahu bahwa walaupun dia dibayar oleh sejumlah oknum, tetapi dia harusnya tahu bahwa apa yang dilakukan itu melanggar hukum. Kenapa? Karena meminta supaya tambang yang sudah ditutup, padahal itu tambang ilegal, minta dibuka kembali. Demo itu kan seharusnya menuntut supaya penambangan ilegal itu ditutup, bukan malah sebaliknya, meminta tambang yang sudah ditutup agar dibuka kembali. Wajar kalau kemudian sekarang dia mewek ya. Saya sampaikan videonya saudaraku yang dirahmati Allah. Ini viral, sudah banyak dibahas di berbagai platform media sosial. Nah, saya agak telat karena kesibukan ya, baru bisa live. Biasanya tadi malam ya harusnya live, tapi saya karena sibuk tidak bisa, baru pagi hari ini. Kita sampaikan ya, videonya seperti ini. Kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya kepada saudara Andi El Hakim ya, alias Andi Gondrong ya, yang dimana saudara Andi El Hakim alias Andi Gondrong yang memimpin
orasi pada saat demo menentang tambang ilegal pada tanggal 24 Januari 2025 di gerbang DPRD Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andil Hakim memohon maaf kepada semua masyarakat Kabupaten Subang, Jawa Barat terkait dengan apa yang menjadi sebuah polemik khususnya di Kabupaten Subang. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pantas apa yang disampaikan oleh saya pada waktu aksi itu, terutama khususnya kepada Deddy Mulyadi. Ya, itulah cuplikan dari video Andi Gondrong disomasi oleh tim hukum. Dan memang seharusnya Andi Gondrong ini minta maaf. Kalau tidak minta maaf, ya kalian tahu sendirilah konsekuensinya ya. Karena memang nyata-nyata sudah jelas ada pasal yang dilanggar oleh Andi Gondrong yang sudah memimpin demonstrasi agar membuka tambang ilegal Galian C yang sudah ditutup. Ini ada menarik ya komentar dari warganet atau konten kreator seperti ini. Saya tunjukkan ke Anda supaya Anda bisa menyimak langsung sendiri berikut ini. Andi Lukman Hakim ketakutan. Nah, setelah gerak cepat tim hukum Jabar Istimewa di bawah kepemimpinan Pak Jutek Bongso mendatangi Kapolda dan Kajati Provinsi Jawa Barat dan langsung mensomasi saudara Andi Lukman Hakim atau Andi Gondrong yang sudah menyakiti dan menghina Kang Deddy Mulyadi bersama masyarakat Jawa Barat. Oke, kita simak langsung somasi yang disampaikan oleh tim hukum Jawa Barat Istimewa. Apa yang dialami Andi Gondrong harus menjadi pembelajaran buat semuanya ya, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, bahwa sebelum melakukan kegiatan atau tindakan apapun, tolong pikirkan akibatnya ya. Jadi di dalam sebuah hukum peristiwa itu ada yang namanya teori kausalitas. Apa teori kausalitas itu? Yaitu teori sebab akibat. Bahwa setiap kejadian atau setiap peristiwa atau setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada sebab. Ada latar belakang. Ya seperti Bang Adi Gondrong. Ya, kenapa dia sampai berdemo di depan kantor DPRD Subang, mengkoordinir, memimpin orang-orang untuk orasi. Nah tentu latar belakangnya bisa kita duga antara lain bisa jadi ada yang mendanai, ada yang mensupport. Bisa jadi karena dia merasa pekerjaan dia, kalau dia memang punya pekerjaan di situ, kalau tidak ya mungkin dia ingin populer, ya, ingin viral. Ya, dia kan malah menuduh Kang Deddy lah yang katanya pengen viral. Katanya Bang Deddy mau cari keramaian saja, mau cari viral. Nah, sebenarnya bisa jadi dia melakukan demo itu karena dia sendiri yang pengen viral. Nah, itu sebab diantaranya yang kita duga. Nah, jangan lupa ada sebab pasti ada akibat. Nah, Bang Andi tidak memikirkan bahwa setiap tindakan kita itu ada dua akibat minimal, yaitu akibat positif dan negatif. Positif untuk kita, negatif untuk kita. Bisa positif untuk orang lain di luar kita, bisa negatif untuk orang lain di luar kita. Oleh karena itu kami berharap teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, sebelum Anda melakukan tindakan apapun, ya, ini penting sekali. Tolong panjenengan semuanya, saudara-saudaraku semuanya, pikirkan dampak dari apa yang Anda lakukan. Atau renungkan akibatnya apa, kaji secara mendalam. Nah, Anda siap enggak? Seperti itu. Jadi, kalau Anda tidak siap, jangan lakukan. Karena kalau Anda siap, silakan. Berarti Anda siap menerima segala konsekuensi dari tindakan Anda. Tapi kalau Anda tidak siap, lebih baik batalkan.
Maka kami sampaikan, lakukan kegiatan atau tindakan yang Anda siap menanggungnya. Kalau Anda nggak siap menanggungnya, akibatnya Anda mewek dan minta maaf. Itu loh saudaraku. Ya, kita lanjutkan bagaimana somasi dari tim hukum yang viral sekarang dibahas di berbagai platform media sosial ya. Terkait Andi Gondrong ini telah mewek minta maaf ya karena dia menyesali tindakannya sudah disomasi. Berikut ini. Somasi yang disampaikan oleh tim hukum Jawa Barat Istimewa. Rekan sekalian, saya bersama dengan teman-teman tim hukum Jabar Istimewa bersama dengan Bapak Dr. Ruli Panggabean dan rekan-rekan kami lebih dari 50 orang advokat yang mewakili pengurus ya tim hukum Jabar Istimewa yang berjumlah kurang lebih se-Jawa Barat dari 27 provinsi kabupaten dan kota di Jawa Barat ya, itu 1.000 lebih anggota yang terlibat di dalam Jabar Istimewa ini. Tentu kami datang ke sini pertama beraudiensi dengan pihak Polda Jabar ya, terkait dengan tambang ilegal yang marak saat ini dalam pemberitaan. Kami menyerahkan kajian-kajian hukum yang kami sebut di dalam bahasa hukum itu biasanya legal opinion ya. Kami menyusun legal opinion ini untuk membantu pihak Polda Jabar, dan habis ini kami akan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk mendesak hal yang sama ya, bahwa menurut data yang kami terima saat ini di Jawa Barat ada 176 tambang ilegal ya, menurut kami lebih. Ini kan menurut Wow, 176 tambang ilegal galiansi ya, jadi dia menambang untuk mencari pasir untuk bangunan. Jumlah yang tidak sedikit, ya memang harus ditertibkan. Karena bumi ini, alam ini bukan warisan, tetapi titipan dari anak cucu kita ya. Data dari Dinas Sumber Daya Mineral Jawa Barat ya. Dan ini sungguh ironis buat kita bahwa tambang-tambang ini berjalan sudah sekian puluh tahun dibiarkan, selain merusak lingkungan hidup, dan ini jelas merugikan keuangan negara karena mereka selama ini beroperasi sekian puluh tahun tidak memberikan kontribusi baik itu pajak, pendapatan bagi negara. Jadi jelas ya, kalian dengar sendiri, puluhan tahun loh berlangsung, dan hanya ketika Kang Deddy berkuasa berani menertibkan. Ini penting, walaupun Kang Deddy mungkin belum dilantik ya, masih menjadi gubernur terpilih, tapi ini masyarakat sudah mengapresiasi dan mendukungnya ya. Kami tadi dorong kepada pihak Polda Jabar bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari tambang ilegal ini adalah bukan asumsi, bukan prediksi, tetapi ini adalah real. Menurut kami triliunan rupiah. Ya, bayangkan kalau satu bulan satu tambang ilegal yang berjumlah 176 itu sekian puluh juta, mungkin ratusan juta satu tambang itu harus setor misalnya kewajiban baik itu pajak dan pendapatan lain. Berapa banyak dalam kali sekian puluh tahun ya. Ini kami minta untuk ditertibkan, tidak pandang bulu, dan dikaitkan bahwa ini karena sudah ada unsur kerugian negara, kami minta untuk diproses juga secara undang-undang tipikor gitu kan. Apalagi ada dugaan di Subang ada salah satu BUMN PTPN ya, yang areanya diduga katanya untuk dipakai sebagai tambang ilegal. Ini menurut kami ironis lagi. Kami minta tadi untuk Polda Jabar untuk menindak tegas ini, bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Kami para advokat dari tim hukum Jabar Istimewa akan mengawal ini secara serius, bahwa selain merusak merugikan kepentingan masyarakat ya, jalan-jalan menjadi rusak, lingkungan hidup terganggu, kerugian negara itu nyata gitu kan. Itu yang kami sampaikan. Sebelum kami akan sampaikan sesuatu, mungkin Bang Ruli akan menyampaikan. Kalau cukup gini, Bapak Ibu sekalian, saat ini kami akan coba membacakan ada somasi terbuka kami. Rekan-rekan sekalian, kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya kepada saudara Andi L. Hakim ya, alias Andi Gondrong
ya, yang dimana saudara Andi L. Hakim alias Andi Gondrong yang memimpin orasi pada saat demo menentang tambang ilegal pada tanggal 24 Januari 2025 di gerbang DPRD Subang, menyampaikan beberapa prinsip yang kami anggap melanggar hukum. Yang pertama, bahwa saudara L. Hakim Andi L. Hakim dalam orasinya ya meminta, menuntut serta mendesak pihak DPRD dan aparat penegak hukum untuk membuka tambang galian ilegal yang sudah ditutup. Menurut kami ini melanggar hukum. Karena jelas-jelas tambang ilegal kalau belum mempunyai izin itu tidak boleh beroperasi, ya. Dan ini akan merugikan masyarakat umum. Kami minta saudara Andi L. Hakim ini, ya, untuk meminta maaf kepada masyarakat, ya. Selain melanggar Undang-Undang 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang penambangan mineral dan batu bara, yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun dan juga denda 100 miliar. Dalam orasi yang disampaikan oleh saudara Andi L. Hakim pada tanggal tersebut, dia mengatasnamakan sebagai pengusaha dan supir truk tambang, padahal dia adalah bukan pengusaha dan supir truk, ya. Diduga dia adalah bagian dari ormas tertentu. Ini adalah satu berita yang menyesatkan. Ya, jadi memang ternyata pada acara demo di tanggal 24 Januari tahun 2025 di gerbang DPRD Subang, itu memang diduga disusupi oleh sejumlah ormas. Di dalam video kita sebelumnya saya sampaikan bahwa salah satu ormas yang diduga ikut menggerakkan masyarakat adalah Gibas, ya, dan pemimpinnya ada namanya Bang Iwan. Mungkin sebentar lagi Bang Iwan juga disomasi, ya. Dan ini saya kira menjadi pembelajaran buat semuanya agar kita tidak semena-mena, hati-hati di dalam bertindak, karena setiap tindakan kita ada konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan, ya. Ini adalah satu berita yang menyesatkan, yang berbau tidak benar yang disampaikan depan umum, ya. Kemudian yang ketiga adalah saudara Andi L. Hakim alias Andi Gondrong menyatakan di bawah umum, ya, bahwa ada di antara supir yang sudah 18 hari kelaparan dan tidak makan. Tentu ini juga yaitu kemarin saya juga sudah sampaikan, supir yang mengaku tidak makan 18 hari itu didatangi oleh Kang Deddy Mulyadi di rumahnya. Nah, dia itu malah mengaku gara-gara ditutup tambang itu dia mau diceraikan istrinya. Akhirnya Kang Deddy itu konfirmasi sambil membawa sembako. Itu sudah saya beritakan sebelumnya. Membawa sembako, 2 karung beras, ada minyak, ada apalagi itu kopi. Mewek tuh istrinya, tapi malah dikasih sembako oleh Kang Deddy Mulyadi, ya. Jadi meweknya itu mewek terharu gitu, ya. Kita yang nggak percaya masa ada orang nggak makan 18 hari tapi teriak-teriak dengan lantang, kuat teriak-teriak. Kalau itu terjadi hebat dong, sakti dong dia. Ya, makanya dia harus mengajarkan ilmunya kepada masyarakat Indonesia. Nggak makan 18 hari masih bisa teriak-teriak, ya. Bisa menghemat triliunan itu kalau semua masyarakat bisa kuat seperti dia yang nggak makan 18 hari bisa demo teriak-teriak, ya. Ini juga berita bohong yang menurut kami setelah ditelusuri bahwa ini berbau tidak benar, ya. Kemudian yang lain adalah bahwa di dalam orasinya saudara Andi L. Hakim ini adalah menghasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu, mengatakan itu penjahat dan sebagainya. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut dan ini sudah melanggar hukum. Untuk itu kami memberikan waktu kepada saudara Andi L. Hakim 1 kali 24 jam
untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Subang, ya, untuk segera meminta maaf. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara Andi L. Hakim ini kepada pihak kepolisian dan memprosesnya secara hukum. Ya, itu yang dapat kami sampaikan terhadap hal ini kepada saudara Andi L. Hakim. Ya, demikian. Adik mohon nanya. Inilah jas hujan. Ya, jadi Kang Deddy dapat dukungan ya dari sejumlah pengacara, advokat se-Jawa Barat yang jumlahnya ribuan orang, itu luar biasa. Jadi itu menunjukkan bahwa Kang Deddy itu banyak yang mencintai ya. Sesuai dengan analisa kita kemarin ya, bahwa si Andi Gondrong ini terkena pasal penghinaan dan pembohongan publik di muka umum. Nah, tidak sampai 1 kali 24 jam, si Andi Gondrong ternyata ketakutan dan langsung keluar dengan meminta maaf kepada Kang Deddy Mulyadi bersama masyarakat Kabupaten Subang dan masyarakat se-Jawa Barat. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hakim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang baru menemukan channel kita, mohon dibantu untuk kebertahanan channel kita ya. Channel YPI News, channel News Clan Official, mohon untuk dibantu menekan subscribe, like, dan tanda lonceng ya. Terima kasih atas keikhlasannya menekan like pada video ini dan subscribe. Kita setiap hari live ya, jadi mohon untuk menekan tanda lonceng supaya ketika live menyampaikan informasi-informasi terbaru, kalian dapat notifikasinya. Jadi mohon dibantu, bagikan video ini seluas-luasnya kepada sanak saudara, handai tolan Anda supaya ikut mempertahankan channel kita, membesarkan channel kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hakim memohon maaf kepada semua masyarakat Kabupaten Subang, Jawa Barat terkait dengan apa yang menjadi sebuah polemik khususnya di Kabupaten Subang. Alhamdulillah, apa yang kemarin kita perjuangkan bersama-sama kaum buruh dan para supir tambang galian seng sudah diterima oleh DPD, kemudian DPD melanjutkan untuk melanjutkan apa yang menjadi sebuah masalah di Kabupaten Subang. Adapun terkait di dalam aksi unjuk rasa, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pantas apa yang disampaikan oleh saya pada waktu aksi itu, terutama khususnya kepada Deddy Mulyadi selaku calon gubernur terpilih, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun terkait dengan masalah apa yang menjadi sebuah persoalan, mohon kiranya ini menjadi sebuah kemaslahatan bersama untuk terus diperjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang dapat kita ambil, jangan pernah menjelek-jelekkan dan merasa paling benar sendiri. Apapun yang kita perbuat di muka umum maupun media sosial, itu harus kita pertanggungjawabkan. Bravo tim hukum Jawa Barat Istimewa. Hatur nuhun, kita kawal terus kebijakan gubernur kita. Sampurasun. Oke, itu saudaraku video yang kita bisa sampaikan. Saya disclaimer, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Video ini dibuat hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf ada gestur yang tidak Anda suka. Terima kasih atensinya dan perhatiannya. Saya akhiri. Saya minta maaf tidak bisa membaca komentar Anda. Saya harus persiapkan live berikutnya di channel Tanda Kejadian. Teman-teman kalau ingin mengikuti live kita dengan tema yang berbeda, silakan dicari channel Tanda Kejadian. Itu adalah live di channel kita yang satunya. Insya Allah sebentar lagi kita live di channel tersebut. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!